everyone, welcome to UBR Entertainment. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Seperti yang kita ketahui saat ini, industri perfilman sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat, di mana aktivitas menonton film telah menjadi salah satu hiburan menarik bagi kalangan masyarakat. Berbagai film mancanegara masih jadi pilihan hiburan banyak orang di waktu senggangnya. Dari sekian banyak film tersebut, beberapa di antaranya ada yang menjadi favorit masyarakat luas sehingga dikatakan sebagai yang terbaik. Menjelang akhir tahun 2022 ini, penggemar film telah dimanjakan dengan suguhan yang tentunya bukan kaleng-kaleng. Mulai dari film yang menyorot kisah sejarah, action yang kuat, thriller dan horor yang menyeramkan, hingga fantasi yang mengagumkan. Lalu dari sekian banyak perilisan film apa saja ya yang berhasil menjadi yang terbaik di hati penontonnya? Oke, tanpa basa-basi lagi, sebab kita bukan membahas hal yang basi, inilah 12 film terbaik tahun 2022 versi UBR Entertainment. 12. The Unbearable Weight of Massive Talent. Pecinta film Hollywood pasti sudah tidak asing lagi dengan aktor legendaris yang satu ini, yaitu Nicolas Cage. Aktor yang sudah banyak membintangi film box office sejak tahun 80-an. Tahun ini, Nicolas Cage kembali hadir lewat film komedinya yang bertajuk The Unbearable Weight of Massive Talent. Film ini menceritakan tentang kisah fiksi seorang aktor Nicolas Cage, di mana Cage kebagian peran sebagai Nick Cage yang merupakan personifikasi dari dirinya sendiri. The Unbearable Weight of Massive Talent merupakan komedi satir yang menunjukkan sisi-sisi personal dari Nicolas Cage. Film yang memberikan gambaran dirinya sebagai pribadi yang rentan, putus asa dan tertekan, menertawakan kerapuhan dirinya sendiri dan memberikan reflektif juga untuk melihat kerapuhan masing-masing pribadi setelah menonton film ini. Harus diakui bahwa beberapa komedi yang dihadirkan di film ini bisa terasa cringe untuk beberapa penonton. Namun, jika familiar dengan citra Cage selama ini, komedi yang dihadirkan terasa on point dan historical. Meski sangat sukses menghibur penontonnya, tidak bisa dibilang bahwa The Unbearable Weight of Massive Talent adalah film sempurna. Contohnya, di sepertiga akhir film hanya sedikit menyisakan aksi yang memorable, dan plot yang ada pun diselesaikan dengan tergesa-gesa. 11. Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Keputusan Marvel merekrut Sam Raimi sebagai sutradara patut diacungi jempol. Sam Raimi berhasil mengeksekusi Doctor Strange in the Multiverse of Madness dengan sentuhan khasnya. Ia juga berhasil mengemas cerita ini dengan pendekatan yang lebih nyata dengan mengusung konsep multiverse sebagai premis utama ceritanya. 2 jam lebih film tak terasa melelahkan, meskipun konflik yang dihadirkan cukup banyak. Penonton justru akan diajak memahami lebih jauh mengenai multiverse dan apa saja yang muncul di universe lain selain di masa sekarang. Doctor Strange in the Multiverse of Madness mengisahkan Stephen Strange atau yang diperankan oleh Benedict Cumberbatch yang kedatangan tamu dari semesta lain, yaitu America Chavez yang diperankan oleh Xochitl Gomez. Kehadiran America ke semesta Strange yang berada di universe utama MCU adalah untuk meminta bantuan sang superhero. Pasalnya, ada sosok iblis yang memburu America Chavez demi bisa mendapatkan kekuatan berpindah multiverse milik dirinya. Selain 2 bintang Hollywood tadi, ada Wanda Maximoff yang juga tampil sebagai Scarlet Witch. Ia banyak dipuji lantaran tampil berbeda ketimbang proyek MCU sebelumnya, lebih ganas dan mengancam sebagai sosok Scarlet Witch. 10. Turning Red. Turning Red adalah serial kartun yang tengah digemari semua kalangan, bukan hanya anak-anak saja. Turning Red mengisahkan kisah klasik pergulatan emosi remaja bernama Meili dengan konflik yang dapat dinikmati dan terkesan tetap menyenangkan. Sang sutradara, Domichi, menggambarkan Meili selayaknya remaja-remaja pada umumnya, merasa bebas, punya geng hingga menjadi penggemar fanatik sebuah boyband. Bahkan sosok orang tua Meili juga digambarkan sebagai orang tua yang strict parent layaknya orang tua pada umumnya.
Yang menarik dari serial Turning Red adalah bumbu magisnya yang sama sekali tidak berkesan menakutkan melainkan menggemaskan. Pasalnya, Meili akan menjelma menjadi panda merah raksasa bila ia tidak bisa mengendalikan emosinya yang meluap-luap akibat pubertas. Meski karakter Meili terasa begitu kuat, ia masih mampu padu ketika dipertemukan dengan sifat karakter lainnya. Hal itulah yang menjadi kekuatan dari Turning Red, yaitu para karakternya. Turning Red menggabungkan perpaduan gaya animasi yang indah, termasuk visual yang rumit dan detail dengan sentuhan yang terinspirasi anime yang memperkuat akar film Asia. Dengan warna-warna cerah dan animasi yang memanjakan mata, detail karakter dalam Turning Red juga sama menyenangkannya. Would you like to see a magic trick? Yeah. Have you seen this boy? Who are you? You know all our names. Sembilan, The Black Pawn. Ditulis oleh Derrickson bersama si Robert Cargill dari cerpen berjudul sama karya Joe Hill. The Black Phone dimulai dengan sederet kasus penculikan berantai yang terjadi di pinggiran kota Colorado. Anak-anak di kota tersebut hilang secara misterius dan tak pernah kembali. Tak ada clue yang pasti atau jejak yang ditinggalkan membuat kasus ini terus memicu tanda tanya. Sampai suatu hari, seorang anak bernama Vinny menjadi korban ke-6 yang diculik saat sedang membantu seorang pesulap di jalan, yang ternyata adalah pelaku penculikannya. The Black Phone mengambil latar tahun 1970-an yang semakin memberi kesan creepy di setiap scene-nya. Ethan Hawke selaku pors utama cerita yang berperan sebagai penculik menyeramkan, bisa dikatakan cukup luar biasa. Tanpa senjata, tanpa kostum hantu, hanya bermodal topeng dan badan besarnya, berhasil membuat penontonnya merinding hingga tahan nafas setiap kali kemunculannya. Delapan, The Northman. Setelah namanya melejit karena The Witch tahun 2015 dan The Lighthouse pada tahun 2019, sutradara asal Amerika Serikat Robert Eggers kembali hadir ke ranah box office dengan karya terbarunya yang berjudul The Northman. The Northman pada dasarnya merupakan karya horor thriller yang dibalut cerita sejarah legenda Nordik, yakni dendam kesumat seorang pangeran muda yang bernama Hamlet yang diperankan oleh Alexander Skarsgård terhadap pamannya sendiri, Fëanor, yang diperankan oleh Claes Bang karena telah membunuh kakaknya sendiri, Raja Aurfandil yang mana ayah dari Hamlet. Hal yang paling memikat dari The Northman datang dari visualnya yang Viking banget pas seperti pada abad ke-9, mulai dari latar, kostum, pemandangan, dan segala pernak-perniknya. Film berdurasi 137 menit ini memang tak banyak mengandung pesan tapi kaya akan sejarah. Tak lupa juga menampilkan sebuah cerita yang penuh dengan keganasan dan kengerian dalam sebuah balas dendam yang dibalut dengan kisah romansa yang mempesona. 7. The Outfit. The Outfit merupakan film yang diadaptasi dari naskah pertunjukan yang ditulis oleh Graham Moore dan Jonathan McLean. Disutradarai oleh Graham Moore sendiri, film ini bersetting di Chicago dengan mengambil latar tahun 1956. Tepatnya, The Outfit hanya menggunakan setting interior toko jahit yang terdiri dari 3 ruangan dan 1 eksterior toko. Bermodalkan ruangan tersebut, The Outfit mampu membawa alur kisahnya bergerak dinamis. The Outfit menyajikan ide cerita yang cukup menarik. Ceritanya dipadukan antara seorang penjahit yang harus berhubungan dengan penjahat atau mafia, serta penggabungan operasi kejahatan dan upaya bertahan hidup. Aspek editing dan sinematografinya juga memberikan peran yang kuat. Film bergenre drama misteri ini dibintangi oleh sederet artis ternama, seperti aktor peraih Oscar Mark Rylance, Dylan O'Brien, Johnny Flynn, dan masih banyak lagi. Enam, Official Competition. Official Competition merupakan film drama komedi Spanyol karya Mariano Con yang dibintangi oleh sederet aktor dan aktris kenamaan seperti Penélope Cruz, Antonio Banderas, Oscar Martinez, dan Irene Escolar. Film berdurasi 114 menit ini mengisahkan tentang seorang miliarder farmasi bernama Humberto Suarez yang berusaha untuk membuat film terbaik dari yang pernah ada.
Demi pembuatan film tersebut, Humberto harus rela meninggalkan warisan keluarganya. Official Competition atau yang berjudul Original Competencia Official ditayangkan perdana di Festival Film Venesia ke-78 pada tahun 2021 dan diputar juga di Festival Film Internasional Toronto pada tahun yang sama. 5. Cha-Cha Real Smooth. Cha-Cha Real Smooth adalah film drama komedi yang ringan namun penuh makna. Film yang rilis pada 17 Juni lalu ini menampilkan chemistry yang ciamik dari Cooper Reeve dan Dakota Johnson. Ceritanya mengangkat suatu upacara bernama Bar Mitzvah, yakni upacara yang menandakan seorang anak telah dewasa dan harus menanggung segala konsekuensi atas perbuatannya. Film ini akan menggambarkan pada kita bahwa menjadi dewasa benar-benar tidak enak. Mungkin itu juga yang ada di hati kita semua saat ini. Berbagai bullying dan stigma sosial akan membebani seseorang ketika dewasa. Meski jalan ceritanya tergolong sederhana dan dekat dengan kehidupan sehari-hari, tetapi film ini tak pernah kehilangan amunisi untuk membuat penontonnya terpingkal. Tomorrow, all of America will be talking about Elvis Presley. He was my destiny. Empat, Elvis. Film Elvis mengajak penonton untuk menelusuri kisah hidup Elvis Presley dari sudut pandang Kolonel Tom Parker, sosok yang menjadi manajernya Elvis Presley di sebagian besar perjalanan karirnya. Tak hanya menceritakan kisah hidup Elvis Presley dari kecil hingga akhir hayatnya, film ini juga fokus pada hubungan kerjasama antara Presley dan Kolonel. Berdurasi 2 jam 39 menit, karena dimeriahkan dengan pesta musik rock and roll dan blues yang dikemas dalam adegan penampilan panggung Elvis Presley. Kamu yang nggak familiar dengan rock and roll dan blues juga dijamin bakal ikut terhanyut dengan semua lagu yang ditampilkan di sepanjang film Elvis. Elvis membuktikan bahwa film biopik musikal juga bisa menyajikan pengalaman menonton dengan suasana yang intens. Film ini bahkan menjadi media yang tepat untuk mengenalkan sang legenda musik dunia yang pastinya nggak familiar bagi sebagian besar generasi muda saat ini. Di sisi lain, Austin Butler begitu sempurna memerankan sosok Elvis Presley. Kerja kerasnya selama 2 tahun untuk mendalami peran terbayar lunas lewat aktingnya yang luar biasa dalam film ini. Sebelum kita lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu ya guys. Itu akan membuat kami semakin semangat lagi untuk merilis video menarik hampir setiap harinya. Dan jangan lupa aktifkan notifikasinya. Selain gratis, itu juga membantu kami untuk terus berkembang. 3. Top Gun Maverick. Pada awal karirnya sebagai aktor, Tom Cruise pernah membintangi sebuah film bergenre aksi drama berjudul Top Gun pada tahun 1986. Saat dirilis pada Mei 1986, Top Gun sukses besar dengan pendapatan $358 juta atau setara dengan 5,2 triliun rupiah dari budget $15 juta atau setara dengan 218 miliar rupiah. Namun dari kesuksesan tersebut, Paramount Pictures tidak langsung menggarap sequel film ini. Tak disangka, Paramount Pictures baru merilis sequel Top Gun setelah 36 tahun perilisan film pertamanya. Sequel yang diberi judul Top Gun Maverick ini kembali menghadirkan Tom Cruise dan Val Kilmer. Selain mereka berdua, film ini dimeriahkan oleh para pemeran baru di antaranya Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm, dan aktor lainnya. Kembalinya Captain Pete Maverick Mitchell di Top Gun Maverick mungkin jadi pelepas dahaga bagi penonton film pertamanya. Top Gun Maverick mampu menyajikan 11-12 dengan apa yang disajikan Top Gun. Sama-sama memacu adrenalin dan sama-sama mampu menghadirkan sajian yang istimewa. Plus untuk film anyar ini adalah kenangan yang tak terlupakan dari darah-darah muda dulu yang masih tetap semangat hingga kini. The multiverse. I've seen thousands of Evelyns. Then you realize. 2. Everything Everywhere All at Once.
Everything Everywhere All at Once merupakan film komedi fiksi ilmiah yang mengungkit tentang keberadaan semesta lain atau multiverse seperti halnya yang ada dalam film MCU baru-baru ini, Spider-Man No Way Home dan Doctor Strange Multiverse of Madness. Film Mandarin ini berfokus pada karakter yang dibintangi oleh aktris kawakan Michelle Yeoh yang berperan sebagai Evelyn, yang mengurus bisnis laundry bersama suaminya Waymon yang diperankan oleh Ke Huy Quan. Semua berubah ketika Waymon meminta Evelyn untuk melakukan instruksi di sebuah kertas. Waymon meyakini Evelyn adalah sosok yang bisa memperbaiki hancurnya universe dan melawan Jobu Tupaki, master yang jahat dan ingin menghancurkan dunia. Film ini disutradarai oleh Daniel Kwan dan Daniel Scheinert atau yang dikenal sebagai duo The Daniels. Film ini memiliki cerita yang disebut jauh lebih menyenangkan daripada pahlawan super yang terbang melintasi banyak alam semesta. The Daniels yang menulis skenario dan menyutradarai film ini dengan apik menggabungkan drama keluarga yang rumit menjadi petualangan fiksi ilmiah yang spektakuler, penuh dengan imajinasi dan aksi yang memukau. Tak hanya itu, sejak awal menonton, audio dan visual sangat mendukung megahnya film ini. 1. The Batman. Sejak trilogi The Dark Knight berakhir hampir sedekade lalu, penantian panjang penggemar untuk mendapatkan film solo Batman yang sesuai harapan kini terjawab dalam The Batman yang dibintangi Robert Pattinson. Film ini begitu memuaskan hampir di semua lini, mulai dari aspek cerita, penggambaran karakter, acting, sampai dengan aspek teknis seperti sinematografi dan scoring musik. Keputusan sutradara Matt Reeves untuk fokus mendalami sisi detektif Batman pun berhasil dieksekusi dengan apik. The Batman memiliki durasi yang cukup panjang, namun durasi selama itu sama sekali tidak membuat film ini terasa membosankan, bahkan tidak terasa 3 jam telah berlalu. Kekuatan cerita yang begitu intens akan membuat kamu terus menantikan apa yang bakal terungkap selanjutnya. Bagaimana Riddler mempermainkan Batman dan bagaimana Batman memecahkan teka-teki Riddler menjadi poin utama yang membuat kamu merasa terikat dengan film ini. Dari segi akting, tak hanya Pattinson yang tampil sempurna dalam film ini, melainkan hampir semua aktor di film ini memberikan penampilan terbaiknya, khususnya Paul Dano yang memerankan Riddler. Matt Reeves selaku sang sutradara tanpa perlu diragukan lagi, berhasil membawa The Batman menjadi masterpiece karyanya yang kembali memasang standar baru untuk film superhero. Ya, itulah tadi 12 film terbaik tahun 2022 versi UBR Entertainment. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan tahu update informasi menarik lainnya. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Terima kasih banyak dan bye-bye!